Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji kita mulai dengan membuka program MS Word-nya, MS Excel maksud saya. Kemudian kita klik data dan kita lihat bagian kanan atas. Nah, bagian kanan atas itu sudah ada menu data analisis apa belum. Kalau sudah berarti sudah bisa digunakan untuk melakukan uji, tapi kalau belum ada ya mari kita adakan terlebih dahulu. Ya, caranya adalah dengan klik file, kemudian option, kemudian add in, lalu analisis toolpath, dan go, dan OK. Nah, langkahnya seperti itu, nanti akan muncul menu data analisis. Nah, kalau sudah muncul menu data analisis maka kita sudah bisa melakukan uji. Nah, kita buka dulu file yang sudah saya siapkan sebagai latihannya. Nah, di sini ada data. Ya, di sini judulnya saya beri judul penelitian pengaruh belajar kelompok terhadap hasil belajar siswa. Ya. Nah, di sini salah satu contoh penelitian kuantitatif. Dan di sini ada 20 responden atau 20 sampel ya. Nah, dalam angket ini ada beberapa pernyataan, yaitu ada 10 pernyataan setiap angketnya yang harus dijawab oleh responden. Nah, angket tersebut dalamnya setiap pernyataan ada 4 pilihan jawaban. Nah, dengan skor tertinggi adalah 4, 3, 2, dan paling rendah adalah 1. Dan ketika sudah memperoleh hasilnya, dimasukkan ke dalam program Excel menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan setiap respondennya. Nah, ini saya berikan gambaran untuk yang responden 1 itu totalnya 28, dan responden 2 20 dan seterusnya. Kemudian untuk yang kolom bagian kanan itu adalah hasil belajar. Ini bisa diambil dari ulangan, bisa diambil dari ujian, UTS, UAS, dan sebagainya. Yang penting adalah hasil belajarnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita akan melihat apakah data yang kita ambil ini adalah sudah normal. Nah, nanti akan kita melakukan 2 uji normalitas. Yang satunya adalah untuk angketnya dan yang satunya adalah untuk hasil belajarnya. Nah, kita awali dulu dengan uji normalitas untuk angketnya. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan tabel pembantu. Ya, tabel pembantu di sini ada X, kemudian yang bawah nanti ada Y. Nah, Y untuk hasil belajarnya. Nah, tapi kita belajar dulu untuk yang X-nya. Nah, nanti kalau X-nya bisa, insya Allah yang Y nanti kita juga akan mudah, gitu ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan jumlah dari angket yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kemudian kita kelompokkan menjadi tabel frekuensi ya, berarti misal diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau yang di sini adalah paling kecil adalah 20, kemudian 21 sampai dengan 31. Untuk 20 sendiri ini frekuensinya adalah 1, untuk 21 frekuensinya 2,
dan seterusnya hingga 31 frekuensinya 1. Itu berasal dari angka yang disebarkan oleh peneliti kepada responden, jumlahnya ya tadi. Nah, setelah data dan frekuensi sudah, kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, nah untuk yang paling atas sendiri kita tuliskan sama dengan frekuensinya 1. Kemudian untuk frekuensi yang kedua, nah, kita tambahkan frekuensi tersebut dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 2 tambah 1, 3. Untuk baris ketiga sama, yaitu frekuensinya ditambahkan frekuensi sebelumnya ya, semuanya. Berarti 1 tambah 2 tambah 1, kemudian kalau yang baris selanjutnya ya 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1, dan seterusnya. Sehingga nanti paling bawah frekuensi kumulatifnya adalah sebanyak respondennya. Kalau di sini adalah sebanyak 20. Nah, itu menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kita untuk menentukan Z. Nah, Z di sini adalah menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar per SD, di mana X bar adalah rata-rata, kemudian SD itu standar deviasi, sehingga kita harus mencari rata-rata dulu. Nah, untuk mencari rata-rata kita ketikkan sama dengan average, kemudian kita blok bagian yang akan kita cari rata-ratanya, tutup kurung, dan enter. Nah, ketemu rata-ratanya 26,4. Nah, kemudian kita cari standar deviasinya, ya rumusnya adalah sama dengan kemudian STDEV ya, jangan lupa STDEV, kemudian blok angka yang akan kita cari standar deviasinya, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita akan memperoleh nilai standar deviasinya. Nah, setelah kita memperoleh rata-rata dan standar deviasi, nah kita melanjutkan mencari nilai Z-nya. Nah, Z dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, sama dengan X. Nah, X dari yang sebelahnya 20 dikurangi rata-rata tutup kurung per standar deviasinya. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung, kita tinggal mengklik saja. Nah, enter, ketemu negatif 2,06 sekian. Nah, itu nilai Z-nya untuk X sama dengan 20. Untuk X sama dengan 21 sampai dengan 31, caranya sama, yaitu tinggal klik saja, tapi lebih mudah kalau kita tinggal menarik saja nanti supaya otomatis. Nah, caranya untuk rumus yang pertama tadi, untuk bagian rata-rata itu diberi tanda dolar supaya nanti ketika ditarik nilainya tetap. Nah, ada dolar PS, dolar P, dolar. Nah, kalau sudah, nah kita klik di kolom yang tadi, kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, nanti akan ketemu semuanya. Nah, sehingga yang berubah adalah yang sel yang depan, sel rata-rata dan standar deviasinya tetap. Kalau nggak dikasih dolar tadi, semuanya akan berubah dan tidak akan seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang kita mencari FZ. Nah, FZ di sini adalah nilai Z yang kita lihat dari tabel. Tapi sekarang kita tidak perlu melihat tabel, kita tinggal mencari dengan cara sama dengan norms dis. Nah, ini ya.
Ya, untuk yang Z tadi kalau misal kesulitan bisa dicari satu persatu ya dengan rumus yang label kuning itu. Nah, untuk mencari FZ, nah ini perintahnya adalah sama dengan norms dis, ya norms dis, kemudian klik Z yang pas lurusnya atau yang pas X sama dengan 20, tutup kurung, enter. Ingat ya, norms dis ada S nya, kemudian yang diklik adalah Z nya. Kalau nggak bisa ya di Z yang bawahnya, kemudian di arah panah atas nanti akan ke situ sendiri, kemudian enter. Nah, sudah kita peroleh nilai FZ nya atau Z tabelnya. Nah, untuk yang ke bawah tinggal klik bagian bawahnya, kemudian tinggal ditarik saja. Untuk SZ, nah ini adalah caranya. Frekuensi kumulatif sama dengan klik frekuensi kumulatif dibagi N. Nah, karena N nya 20 berarti dibagi 20. Nah, tinggal tarik saja, nanti akan ketemu sendiri. Dengan paling bawah nilainya adalah 1. Kolom berikutnya yaitu mutlak FZ min SZ adalah sama dengan ABS adalah tanda mutlaknya ABS, nah, dalam kurung FZ kurangi SZ tutup kurung. Nah, nanti ketemu seperti itu. Nah, untuk ke bawahnya tinggal di tarik saja ke bawah. Nah, kita sudah mempunyai tabel yang lengkap untuk menentukan uji normalitasnya. Langkah berikutnya adalah kita menentukan Lillier force hitungnya. Lillier force hitungnya itu adalah kita peroleh dari tabel yang baru saja kita lengkapi. Nah, yang paling kanan dengan cara sama dengan max adalah nilai tertinggi. Nah, dengan kita blok bagian yang kita cari nilai tertingginya, yaitu di kolom paling kanan. Enter lah, sudah ketemu nilainya adalah 0,109 sekian. Nah, itu nilai hitungnya. Kemudian kita cari nilai L tabelnya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat tabel, tapi kita secara langsung saja dengan cara sama dengan 0,886 dibagi SQRT, atau kalau di matematika itu akar ya, SQRT akar dari N. Nah, karena N nya tadi 20, makanya kita ketikkan 20 tutup kurung dan enter. Nah, kalau kita sudah memperoleh dua nilai L ini, nah kita tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya bisa dilihat di slide ya. Selamat belajar.